Shalom, selamat pagi sahabat berkat yang sama diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi ini dalam renungan singkat dari Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Via Dolorosa. Di pagi yang berbahagia ini, mari Bapak Ibu, sahabat berkat, kita mengikuti bersama kebenaran firman Tuhan sebagai referensi untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Sahabat berkat, sebelum membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 5 ayat 1-13, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari baru yang Engkau sudah karuniakan pada kami. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Namun sebelumnya kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, sukacita, damai sejahtera. Sehingga saat ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Mazmur 5 ayat 1-13, firman Tuhan demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada-Mulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Sahabat berkat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mencari Tuhan di waktu pagi. Bapak, Ibu, serta saudara sahabat berkat yang diberkati Tuhan Yesus. Seperti biasa di pagi ini, Sang Mentari menyapa kita penuh bersahabat sebagai pertanda hari baru telah datang. Hari yang baru ini telah berada di hadapan kita. Sahabat berkat, sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat, kasih, pemeliharaan, dan perlindungannya
yang sempurna. Pagi merupakan awal hari, dan jika kita mengawali hari dengan benar, dengan mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengannya sebelum memulai segala sesuatunya, kita akan mengalami sukacita, pertolongan, mujizat dan kekuatan dari Tuhan sepanjang hari. Pagi hari bisa diibaratkan sebuah pondasi bangunan. Jika kita memulai dengan pondasi yang benar, maka bangunan itu akan tetap tegak berdiri dan kokoh, meskipun ada hujan badai. Sahabat perekat, demikian juga dalam kehidupan ini. Jika kita mengawali setiap hari bersama Tuhan, mencari wajahnya, mencari kehendaknya, dan membangun persekutuan yang karib dengan Dia, apapun tantangan yang datang, seberat apapun situasi yang kita hadapi saat ini, termasuk virus COVID-19, kita pasti sanggup mengatasinya karena Tuhan beserta kita. Inilah yang dilakukan Daud, yaitu mencari Tuhan setiap pagi, sebagai pertanda bahwa ia mengutamakan Tuhan dan menjadikan Dia prioritas dalam hidupnya. Selain berdoa, Daud juga tidak lupa mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan, sebagaimana yang terdapat pada Mazmur 59 pada ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Itulah sebabnya Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Tuhan berkata, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Terdapat pada Kisah Para Rasul 13 ayat 22 bagian B. Bapak, Ibu, Saudari, sahabat perekat, ada banyak orang Kristen yang ketika bangun pagi, bukannya pertama-tama mencari Tuhan atau berdoa, tetapi langsung berhadapan dengan gadget atau HP, kopi hangat, Facebook, atau mencari-cari program menarik di televisi. Bila saudara rindu mengalami terobosan dalam hidup ini, jadikanlah doa sebagai kunci pembuka hari. Awalilah hari-hari saudara dengan membangun persekutuan dengan Tuhan. Sahabat perekat, Tuhan Yesus memberi resep keberhasilan hidup bagi sahabat perekat yang terdapat pada Injil Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian renungan singkat pada pagi hari ini, dan mari kita berdoa syukur. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami sampaikan. Biarlah firman-Mu yang kami sampaikan pagi ini boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami, dan sebagai referensi untuk kami gunakan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau sudah karuniakan kepada kami. Bapa di surga, berkati kami semua, sahabat perekat dimanapun berada, secara khusus keluarga besar Gereja Protestan Indonesia Luwu dimanapun berada, terkhusus Jemaat Gepil Via Dolorosa. Berkati para hamba Tuhan, berkati para majelis, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami yang saat ini melakukan kegiatan-kegiatan nasional dalam rangka meminimalkan virus COVID-19. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan bangsa dan negara kami.
masyarakat bangsa Indonesia, bahkan umat-Mu dimanapun berada. Bapa di surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan ini Engkau berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami, ampunkan dosa dan salah kami. Terima kami dan bermohon dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sahabat berkat, demikian renungan singkat pada pagi ini. Kiranya menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Saya Ehsan Lamban, salam berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan tentu kita tetap di rumah saja. Amin.